Pernah nggak kepikiran, negara kita ini sering banget dibilang sebagai negaranya anak muda. Tapi realitanya, kita sebenarnya lagi bergerak cepat menuju era demografi yang benar-benar baru. Halo semua, selamat datang di ulasan data kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebongkar satu realita yang luar biasa menakjubkan, tapi di saat yang sama juga sangat mendesak buat Indonesia. Kenapa ini penting banget? Ya karena cepat atau lambat, apa yang bakal kita bahas ini akan berdampak langsung ke kehidupan kita, keluarga kita, dan pastinya masa depan bangsa ini. Oke, ini dia 5 poin yang bakal jadi peta jalan juta. Pertama, era baru demografi Indonesia. Kedua, kesenjangan harapan hidup sehat. Ketiga, realita finansial lansia kita. Keempat, krisis perawatan jangka panjang. Dan yang kelima, menghadapi tantangan masa depan. Langsung aja kita mulai. Bagian pertama, era baru demografi Indonesia. Kita lagi masuk ke babak baru nih, dan angkanya benar-benar bikin merinding. 33,9 juta jiwa. Gede banget kan? Jadi menjelang tahun 2025, Indonesia itu secara resmi bakal masuk ke era populasi menua atau yang sering disebut aging population. Karena jumlah lansia kita diperkirakan bakal nyentuh angka masif tadi. Itu setara dengan sekitar 11,8 sampai 12% dari total populasi kita. Ini bukan sekedar angka statistik biasa loh, ini pergeseran tektonik dalam struktur sosial masyarakat kita. Dan proses penuaan ini akselerasinya cepat banget. Bayangin aja, di tahun 2045 nanti, proyeksinya 20% penduduk kita bakal berusia 60 tahun ke atas. Artinya, 1 dari 5 orang yang papasan sama kita di jalan adalah lansia. Secara keseluruhan, manusia Indonesia itu hidup jauh lebih panjang dari sebelum-sebelumnya. Bahkan, ada data yang nunjukin kalau seseorang yang sekarang umurnya udah 80 tahun, itu masih punya harapan hidup sekitar 6-7 tahun lagi. Luar biasa kan? Bagian kedua. Kesenjangan harapan hidup sehat. Nah, pertanyaannya, apakah hidup lebih lama itu otomatis hidupnya sehat? Ternyata nggak selalu begitu. Menurut data dari WHO, ada jurang yang lumayan tajam nih antara usia harapan hidup atau seberapa lama kita hidup dengan usia harapan hidup sehat, alias seberapa lama kita benar-benar hidup dalam kondisi prima. Kesenjangan ini ngasih tahu kita kalau sayangnya masih banyak lansia yang ngehabisin masa tuanya itu justru bertarung melawan penyakit, bukan nikmatin masa pensiun yang bebas dan sehat. Terus, kalau kita bedah dari sisi gender, kesenjangan ini makin kelihatan jelas. Perempuan Indonesia itu emang terbukti umurnya lebih panjang dari laki-laki. Tapi ironisnya, mereka justru kehilangan lebih banyak tahun hidup sehat. Waktu ekstrem mereka dapat itu sering banget dihabisin buat ngadepin berbagai penyakit kronis. Jadi hidup lebih lama buat perempuan belum tentu sejalan dengan kualitas kesehatan yang baik. Nah, kalau kita lihat data SKI 2023, penyebab utama dari menurunnya kualitas hidup ini adalah penyakit tidak menular, kayak stroke misalnya. Kondisi ini yang bikin lansia jadi bergantung banget sama orang lain. Tiba-tiba buat hal-hal dasar kayak mandi, pakai baju, atau cuma jalan ke ruang tamu aja butuh bantuan. Dan tingkat ketergantungan fisik ini bakal melonjak drastis, biasanya memuncak pas mereka masuk usia 80 tahun ke atas. Bagian ketiga, realita finansial lansia kita. Kita udah tahu gimana realita kesehatannya. Sekarang coba kita benturkan dengan realita isi dompet mereka. Di sini datanya benar-benar ngebuka mata kita. Survei ILAS 2023 dan data Susenas ngungkapin fakta yang lumayan mencolok. Ternyata penopang utama kehidupan lansia kita itu bukan dari dana pensiun yang cair tiap bulan, apalagi hasil investasi yang ngalir terus. Mayoritas lansia kita bergantung sepenuhnya sama anggota keluarga buat bisa bertahan hidup. Jaring pengaman sosial atau dana pensiun emang ada, tapi jujur aja itu belum jadi tulang punggung buat mayoritas lansia di negara kita. Akibat nggak adanya bantalan finansial yang kuat ini, dampaknya di lapangan kelihatan jelas. Data BPS nyatet, lebih dari 55% lansia kita ternyata masih kerja loh. Dan tebak mereka kerjanya di mana? Sebagian besar di sektor informal. Mereka kerja ini bukan buat ngisi waktu luang atau hobi masa tua, tapi benar-benar karena kepepet kebutuhan buat makan dan biaya hidup sehari-hari. Bagian keempat, krisis perawatan jangka panjang. Jadi, kalau uang lagi pas-pasan, terus kondisi kesehatan makin turun, pertanyaannya, siapa yang sebenarnya turun tangan ngerawat mereka setiap hari? Jawabannya lumayan bikin miris karena proporsinya timpang banget. Berdasarkan data SKI 2023, lebih dari 80% lansia kita dirawat langsung oleh kerabat dekatnya sendiri. Cuma sedikit banget yang punya kemewahan buat dapat akses ke perawat atau tenaga profesional yang terlatih. Artinya apa? Beban medis sehari-hari itu ditanggung sama anggota keluarga biasa yang seringnya nggak punya latar belakang atau skill perawatan medis sama sekali. Nah, ini bawa kita ke sebuah konsep penting yang namanya perawatan jangka panjang.
Ini bukan penyakit demam yang seminggu, 2 minggu sembuh ya. Buat pasien demensia atau stroke, kebutuhannya itu non-stop, tiap hari dan dalam jangka waktu yang lama banget. Di Indonesia, kebutuhan masif kayak gini itu belum didukung sama sistem layanan yang kuat dari negara. Ujung-ujungnya, ya keluarga lagi yang harus mikul beban berat ini sendirian. Belum lagi kalau kita ngomongin soal tempat tinggal. Banyak lansia itu pengennya menua di rumah sendiri yang penuh kenangan. Masuk akal sih. Tapi masalahnya, banyak dari mereka, apalagi lansia perempuan, yang akhirnya tinggal sendirian. Rumah yang nggak ramah lansia, ditambah nggak ada orang lain di situ, itu bahaya banget loh. Resikonya gede buat telat dapat penanganan kalau ada keadaan darurat medis. Dan yang nggak kalah ngeri, ini memicu rasa kesepian atau loneliness yang sangat dalam. Bagian kelima, menghadapi tantangan masa depan. Oke, kita udah lihat dinamikanya di level keluarga. Sekarang, gimana sistem nasional kita harus ngerespon gelombang demografi sebesar ini? Kabar baiknya, kita punya Jaminan Kesehatan Nasional BPJS. Hampir semua lansia udah terdaftar, dan itu satu hal yang patut kita syukuri. Tapi JKN kita ini masih punya blind spot. Sistem ini masih kekurangan layanan spesifik kayak perawatan geriatri dan rehabilitasi medis yang terus-menerus. Padahal, justru perawatan jangka panjang itulah yang paling dibutuhin sama lansia kita saat ini. Biar kita lebih kebayang seberapa besar tekanan sistemik ke depannya, kita harus paham satu metrik yang namanya support ratio atau rasio dukungan. Gampangnya gini, rasio ini ngitung berapa banyak orang di usia produktif yang standby buat nopang satu orang lansia, baik secara finansial maupun fisik. Ini tuh ibarat detak jantung dari sistem ekonomi sosial kita. Nah, lihat deh perubahannya. Dulu, satu lansia itu ditopang sama sekitar 6 orang usia produktif. Jadi bebannya bisa dibagi-bagi, lebih ringan lah. Tapi ke depan, rasio ini bakal nyungsep jadi cuma 3 pekerja untuk satu lansia. Bayangin, beban di pundak generasi muda atau sandwich generation bakal jadi 2 kali lipat lebih berat. Ini butuh penyesuaian serius banget di sistem sosial dan kesehatan kita. Jadi, kalau kalian di rumah sekarang lagi pusing ngatur duit buat masa tua, atau lagi ngerasa capek banget ngerawat orang tua yang sakit, dengerin ini baik-baik ya. Itu sama sekali bukan kegagalan pribadi kalian. Bukan. Ini adalah realita keras dari perubahan demografi raksasa yang lagi nabrak negara kita. Kita semua tuh lagi ada di kapal yang sama, ngadepin badai yang sama. Pada akhirnya, menua itu berarti kita butuh jenis support yang beda banget. Angka-angka yang kita bahas tadi itu udah teriak soal betapa daruratnya situasi kita sekarang. Jadi pertanyaan besar yang harus kita pecahkan bareng-bareng sebagai satu bangsa adalah gimana caranya kita ngebangun sistem di mana perawatan dan martabat di masa tua itu bukan cuma kemewahan buat orang kaya aja, tapi jadi hak dasar yang terjangkau dan manusiawi buat setiap orang Indonesia. Coba direnungkan. Terima kasih udah nemenin di ulasan data kali ini dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.